Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Mahatalk. Hai my friend, apa kabar my friend? Apa kabar my friend? Sore ini kita ketemu dengan pemuda idaman. Asik. Terganteng kumaha. Anggar ganteng kan aing. Oke, my friend. Sore ini hari ini kita ngobrol tentang hai sehari-hari, hal yang dekat dengan kita sehari-hari. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu. Aku manggilnya biasanya Cacan, dan friend juga bisa bilang Cacan juga sih, gitu, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nama lengkap kamu siapa sih? Muhammad Ahsan Holid, Kang. Muhammad. Saya panggilnya Akang, apa Ustad? Masih ya belah. Oh, Muhammad Ahsan Holid. Nah, ngomong-ngomong tentang Muhammad Ahsan Holid, atau ayah gua bilang biasa dipanggil Cacan. Cacan ini aku tahu dia itu bisa dibilang aktivis, walaupun tidak selalu kantong tipis. Apalagi ya, pemberdaya yang aku tahu ya. Terus apalagi ya, dia selalu support pada gerakan-gerakan yang sifatnya sebutlah kepemudaan dan kepemudian, terutama kepemudian, karena dia sudah mendapatkan hasilnya, gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang ada yang sok-sok ngebina gitu, padahal ngebina yang mana, gitu. Paplakan nanti kebelah belinya. Nah, ini sosok Cacan. Nah, biar nggak gibah gitu ya, kita ngomong, tanya aja langsung. Chan, lu tuh ngapain aja sebenarnya, Chan? Iya, sebetulnya aktivitas sehari-hari di Sekre, Kang. Sekre apaan? Sekre. Jadi bikin semacam perkumpulan sederhana. Gak heroik, tidak heroik dan tidak diakui oleh PBB. Letaknya di Surapati, nomor 169. Platformnya apaan tuh? Perkumpulannya namanya Lapar, kan? Oke. Jadi dalamnya orang-orangnya orang-orang lapar. Orang-orang kelaparan semua. Oke. Jadi ternyata salah satu kegiatan Kang Cacan ini, dia bisa dibilang founder mungkin ya. Bareng-barengan di Lapar Institute. Nanti kalau disebut founder takutnya sombong. Padahal aku founder gitu. Oke, Lapar Institute itu ngapain aja sih sebenarnya di Lapar Institute itu? Jadi sebetulnya konsennya itu terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Pada dasarnya. Pendekatannya lebih kepada pemberdayaan sebetulnya. Lebih kepada advokasi, lebih kepada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan intelektual. Ini tuh kayak yang keren ya, kita ngomongin pemberdayaan. Sebenarnya kalau mau kritis gitu ya, my friend, kalau mau kritis, ketika ada salah satu tempat, satu wilayah atau satu persona, satu kelompok datang orang melakukan proses pemberdayaan, itu penghinaan. Berarti dia tidak berdaya. Seakan-akan memberadabkan orang gitu kan ya. Padahal ya cuman untungnya mungkin ya, ketika tiap masuk dan diterima, dia nggak sadar kalau dia nggak. Benar. Oke, sebenarnya apalagi konsep pemberdayaan macam apa yang kamu lakukan? Jadi lebih kepada, jadi di Lapar itu ada 3 concern, kan. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua itu intelektual, yang ketiga itu adalah gerakan sosial. Dan kenapa ini, tiga ranah itu? Dan ini lebih menubuh kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita sehari-hari itu gak lepas dari 3 hal ini. Jadi cari duit, yang kedua ya meningkatkan kualitas diri dengan pengetahuan, intelektualnya. Yang ketiga, yang pertama ngejauh kelaparan, yang kedua menjawab kebodohan, yang ketiga menjawab kesepian. Jadi gerakan sosial itu sebenarnya ikhtiar untuk menghindar dari jombloisasi. Karena hanya orang yang jomblo yang bersikap bersikap sombong. Ikhtiar untuk menghindari hari-hari yang sepi. Iya, karena hanya orang yang jomblo yang sombong. Kelakuannya itu hampir menyerupai Tuhan, karena Tuhan yang sendiri. Terus kamu pengen sendiri, kamu emang Tuhan? Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kikis habis kejombloan di dunia ini ya, karena sama dengan menyamakan dengan Tuhan. Bahaya itu, bahaya. Nah, jawaban-jawaban dari ketiga hal ini beda-beda, Kang. Jadi yang pertama dalam persoalan ekonomi, emang kita konsen ke UKM. Jadi UKM itu artinya apa? Unit usaha kecil menengah. UMKM. Unit kecil menengah. Unit mikro kecil menengah. Udah kecil mikro lagi. Ai kumaha ya teh. Dengar teh aing geus kecil mikro deh. Geus kitu teh menengah deh. Nah, untuk menjawab ekonomi ini kan kita cuma punya 2 cara. Di dunia ini kita punya 2 cara. Apa yang itu? pertama kerja, yang kedua itu bisnis. Nah, bedanya kerja jeung bisnis? Kerja dan bisnis. Bedanya apa? Selain ngabegal, kiranya cuma 2 jawaban ini. Bedanya itu kerja itu kita lebih kepada bekerja
dalam usaha orang lain. Oke. Kita jadi karyawan, itu artinya kerja. Oke. Yang kedua kita jadi owner. Owner. Tapi kan bisnis artinya kesibukan, itu bisnis. Oh. Ya, bisnis. Jadi sebenarnya setiap orang itu pebisnis karena orang punya banyak kesibukan. Busy. Bahkan orang yang mengaku pengangguran aja bilangnya pengacara. Penganggur banyak acara, berarti siapa yang loba bisnis loba kesibukan. Kan tinggal urusan ngasih ke duit yang tuh ngasih ke duit urusan saja. Ya, kadang-kadang kita suka salah kaprah gitu ya. Jangan-jangan gitu, tapi ya tenang lah. Mandinya lah. Nah, di wilayah ekonomi ini kita mungkin kalau misalkan kita kerja itu pilihannya cuma 4, Kang. Oke. Yang pertama kita bisa bekerja di perusahaan BUMN, yang kedua di instansi milik pemerintah, yang ketiga di perusahaan swasta, yang keempat mungkin di wilayah bekerja di UMKM. Jadi pilihannya itu kalau mau bekerja itu cuma 4 ini. Di Indonesia ya. Nah, kalau bisnis itu mungkin terpecah jadi 2 hal. Yang pertama bisnis barang, yang kedua bisnis jasa. Barang itu ada barang primer, sekunder, tersier. Gitu. Nah, kurang lebih pemetaannya gitu. Nah, biasanya anak-anak di sana tuh disuruh milih. Kamu maunya kemana? Mau kerja, mau bisnis. Nah, kalau misalkan mau kerja kita cari aksesnya. Jadi sedikitnya heroiknya mengurangi pengangguran. Jadi kamu semacam agent ya? Biro. Sebetulnya sebetulnya kerennya agent. Aslinya calo. Pertanyaan tentang kecaloan kamu lah. Berapa perusahaan yang sudah menjadi bekerja sama dengan yang kamu bisa salurkan? Selama ini cuma 2. Apa aja itu? Perusahaan apa aja itu? Yang pertama perusahaan sosial media. Yang kedua perusahaan lingkungan. Yang bergerak di bidang lingkungan. Kemarin di perusahaan sosial media itu sekitar 5 orangan lah. Pertanyaannya sejak kapan lapar duduk? Lapar tuh kan rata-rata sejak kapan kamu berdiri? Kasihan aja. Kebetulan duduk. Sejak kapan lapar duduk gitu? Kebetulan duduknya di kuburan. Duduknya di kuburan. Jadi tahun 2019 kita coba deklarasi kecil-kecilan. Nah, kita siapa aja di antara teman-teman di lapar itu? Ya, yang ikut? Kebetulan cuma 2 orang waktu itu. Kamu? Sama Raja. Nah, sama Raja. Dulu deklarasi di kuburan, salah satu kuburan Boska. Jadi kebetulan yang di Pangalengan. Spiritnya sama gitu, spiritnya wirausahawan, peduli sosial gitu, dan tidak menyampingkan intelektual. Tapi ini catat ya, ini bukan salah satu cara biar kamu dapat wangsit, tapi kuburan Boska. Bukan itu kata kuncinya. Yang penting kamu melakukan ziarah kubur, kamu ingat kematian agar kamu bersedia memakmurkan kehidupan. Karena tidak ada kematian tanpa kehidupan. Ya, jadi bukan ke makam Boskanya, kade salah kaprah mana. Nah, benar. Lanjut. Nah, yang kedua deklarasi tahun 2018. Jadi sudah sekitar 2 tahun lebih lah. Sekitar 2 tahun lebih berkembang. Berapa sebutlah misalkan berapa alumni atau berapa orang yang selama 2 tahun? Kalau dulu sekitar 20, sekarang itu hasil revisi, hasil filter segala macam. Sekarang itu yang kesisa itu cuma 8 orang. Yang 8 orang. 8 orang kader, tapi simpatisannya yang banyak. Jadi simpatisan ini tempatnya buat supporting system. Pertanyaannya, kenapa sih kamu mau melakukan kayak gitu? Nah, itu. Emang kerjaan kamu apa? Emang kerjaan kamu apa sebenarnya? Nasional gitu. Emang kerjaan kamu apa sebenarnya? Lagi pisan nyalu-nyalu pegawaian. Siga tukang naon ngaranna teh naon calo angkot gitu. Main apa teh pegawaian gitu. Lah benar. Nah, jadi emang dihantam dulu sama dunia. Dihantam dulu sama kehidupan. Yang pertama dulu kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Yang kedua kebetulan berhenti di dunia pendidikan akademik. Nah, kebetulan 2 hal ini yang betul-betul menghantam diri lah. Nah, akhirnya ya udahlah kita buat nerusin buat memperbaiki ekonomi keluarga. Baru terjun di wilayah bisnis. Yang kedua untuk bisnis apa pertama kali kamu mainkan? Kebetulan di dunia elektro. Dunia elektro. Lama-kelamaan kita connect kerjasama dengan salah satu BUMN. Di salah satu BUMN, tapi BUMN-nya masih skala kecil, masih unit. 6 unit lah di Bandung, sekitar 6 unit di Bandung.
Elektroniknya ngerjain apa? Laptop. Oke, ngomean laptop. Gaya nama ngomean laptop. Gitu di perusahaan. Jadi ulah kabaturkeun ka urangkeun we kitu mah simple gitu. Ada keren-keren. Oh, keren-keren ya sebenarnya mau dipreteli gitu. Beda we gaya ku bahasa unggul. Narasi unggul. Jadi intinya mah ku boga kadaek. Apapun yang kamu bisa lakukan, lakukan. Selama itu dari sebuah kebaikan, insya Allah akan memberikan kehidupan. Kayak gitu. Itu motifnya. Jadi sebenarnya awalnya memang kepentingan pribadi. Oke, awalnya seperti itu kan ya, permasalahan lingkungan, karena kesulitan untuk mengakses dunia akademik. Jadi jauh dari dunia jurnal, penelitian, dari dunia-dunia organisasi. Ya udahlah kita bikin lapar lah untuk bisa mengakses. Karena basicnya juga dari lapar. Karena basicnya betul lapar. Nggak ada singkatan lain kan, memang lapar aja. Memang lapar. Oke. Lapar Institute. Nah, lama-kelamaan ternyata kita bisa connect lah. Kita mulai connect dengan dunia-dunia akademik, mulai connect dengan beberapa kampus. Yang kamu sasar kisaran umur di berapa tahunan? Nah, kebetulan kita ngikutin indeks pembangunan pemuda, Kang. Oke. Nah, indeks pembangunan pemuda kan. Jadi dalam indeks pembangunan pemuda itu yang dikatakan pemuda itu kan 30 tahun ke bawah di atas 17 tahun. 30 tahun ke bawah di atas 17 tahun. Host pemuda lain. Pemuda. Nah, kebetulan 17 tahun. Kategorinya. Kategori masuk. Maka harus diberdayakan. Nah, itu. Nah, dari semua itu kita menganalisa bahwa ternyata yang paling penting itu adalah di basis struktur, jadi di ekonomi sebetulnya. Jadi yang kita biasanya kita reboisasi. Reboisasi dari anggota itu yang pertama tuh wilayah ekonominya dulu. Jadi yang pertama kamu harus punya duit, yang kedua jangan lupa kamu harus pintar, yang ketiga jangan lupa berbagi ke orang lain. Oke. Menggali, mencari untuk berbagi. Nah, dulu aku pernah dengar teman-teman lapar itu sampai punya belasan roda. Oke, itu gimana ceritanya? Nah, dulu kebetulan lapar itu kerjasama dengan Briko namanya. Oke. Nah, jadi lapar itu orang-orang yang narik kader. Oke. Nah, kebetulan Briko itu punya platform namanya Sekolah Bisnis. Oke. Jadi Sekolah Bisnis level 1. Briko itu punya siapa? Briko itu ya masih kita-kita sebetulnya. Sebenarnya. Jadi foundernya 5 orang. Oke. Termasuk teman Kang Fahmi, Kang Brian. Oh, sama Kang Brian. Oke. Nah, dia itu punya 3 platform. Pertama, sekolah bagaimana memulai bisnis. Oke. Sekolah kedua, bagaimana meningkatkan bisnis. Oke. Yang ketiga, bagaimana sekolah level 3-nya itu mengotomatisasi bisnis. Otomatisasi bisnis. Nah, Oke, biar bisa freedom finansial gitu ya. Freedom finansial. Nah, anak-anak tuh biasanya digodok di situ. Nah, kebetulan karena Briko itu ingin konsen di wilayah ekonomi aja, nah akhirnya dipecah lah lapar dengan Briko itu. Oke. Dipecah. Jadi sekarang itu lapar itu lebih punya pendidikan sendiri kan. Jadi Briko punya pendidikan sendiri, lapar punya pendidikan sendiri. Nah, dulu sampai ke kita itu punya 15 UKM. Oke. Wow. Sekitar bidang apa aja UKM-nya itu? Ada di bidang food and drink, ada di bidang elektro, ada di bidang fashion, beda-beda. Oke. Beda-beda. Nah, dan teman-teman yang terjaring itu bisa milih di ranah mana aja yang mereka suka gitu? Iya, kalau misalkan si mentornya gak bisa nih, karena kan ada syarat mentor dulu tuh. Oke. Syarat mentor itu harus berpenghasilan 4 kali UMR. 4 kali UMR minimal, baru jadi mentor. Wow. UMR Kota Bandung ayeuna teh hampir 3 jutanya. 3 juta. Untuk salamat 3 juta kali opat. 12 juta. Sekitar 12 juta. Tarik indikatornya. terus. Nah, jadi ketika lapar mulai, lapar dulu fokusnya ke intelektual. Jadinya kalau penasaran, kenapa indikatornya itu harus 4 kali UMR? Karena proving? Enggak, karena konsekuensi logis untuk memberdayakan orang lain itu adalah sudah selesai diri sendiri dan keluarga. Oke. Jadi kata kunci nama bukan urusan 14 jutanya. Bukan. Lu udah merasa selesai nggak ngurusin keluarga lu sendiri? Nah, iya betul. Baru bantu orang lain gitu. Nah, iya. Oh, gitu. Oke. I see. Jadi kalau di wilayah mikro itu diri sendiri dan keluarga, di wilayah mezo itu organisasi, komunitas. Nah, di wilayah makro itu sosial kemasyarakatan secara luas. Nah, kita kebetulan karena masih segelintir orang, akomodasi pun masih minim. Jadi kita cuma bisa ngelakuin hal ke segelintir orang aja. Oke, sebenarnya buat kamu itu, ya kamu kan menemani teman-teman yang di angka range 17 sampai 30 yang kemudian disebut sebagai pemuda. Sebenarnya pemuda buat kamu apaan sih? Apa artinya?
Ya pemuda itu nggak lebih dari angka sebetulnya. Angka umur. Angka umur sebenarnya. Angka umur. Karena kalau bicara pemuda itu kan kategorisasinya kurang ada yang bagi saya itu pas sebetulnya kan. Konon hari ini pemuda itu adalah generasi Z konon. Dari 7,8 miliar manusia yang ada di bumi, generasi Z sekarang itu populasinya sekitar 2,7 miliaran. Kalau di Indonesia sekitar 68 juta jiwaan. Yang Angkanya generasi seperti Z. itu. Jadi pertanyaan orang lamun generasi Z beak ai generasi naon deui? Z plus. Alpha Metaverse. Meta Z. Kamu memaknai pemuda awalnya sebatas angka. Itu yang kemudian kamu merasa penting untuk melakukan pemberdayaan kepada pemuda. Nah, pemberdayaan menurut kamu itu seperti apa sebenarnya? Pemberdayaan itu adalah nggak lebih dari sebetulnya bagaimana kita memfungsikan, bisa mendayagunakan kemampuan di dalam diri sebetulnya. Jadi yang disebut berdaya itu adalah orang yang bisa mendayagunakan potensi yang ada di dalam diri. Nggak lebih dari itu, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan dasar. Nah, jadi kebetulan kita di Lapar, kalau misalkan ada agenda-agenda pemberdayaan, selesai di kebutuhan dasar kan. Nah, kalau misalkan pengen jadi kayak konglomerat, nah itu bukan tugas Lapar lagi. Gitu. Karena Lapar itu berhenti di kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi bisa melampaui kebutuhan dasar aja dulu. Nah, ada 3 isu konsen yang betul-betul disoroti. Yang pertama ekonomi, makan, kebutuhan makan. Yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Nah, jadi disebut kebutuhan dasar itu cuma 3 hal ini. Dari semua yang sudah ditemenin sama teman-teman Lapar atas nama konsennya ke pemuda melakukan pemberdayaan, itu rata-rata di umur berapa tahunan? SMA, kuliah atau apa? Yang SMA sekarang 3 orang. Ada 3 orang. Yang lulusan S1 sekarang 3 orang. Yang magister 2 orang sekarang. Yang magister juga masih tidak berdaya? Enggak, itu udah selesai. Oh, udah selesai. Kirain masih udah tidak berdaya gitu kan. Nah, kebetulan sekarang lagi concern ke anak-anak muda. Orang yang baru kuliah. Jadi indikator yang disebut dengan pemuda berhasil dalam versi Lapar itu apa? Yang pertama, dia bisa memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, dia bisa progres dalam soal pengetahuan. Jadi di Lapar itu biasanya sebulan sekali itu kita saling tanya, kamu udah belajar apa bulan ini? Gitu. Kita belajar apa bulan ini. Yang kedua, dia mau punya kader. MLM lah ya. MLM. Jadi kalau misalkan orang yang sudah berdaya diwajibkan harus mempunyai kader. Jadi sebetulnya cuma 3 hal itu aja sih. Tantangan yang kamu menghadapi teman-teman yang kayak tadi ada sekian orang, tiba-tiba mengkerucut jadi 8 orang. Tantangannya apa sih? Tantangannya, jadi sebetulnya yang sulit diberangus dari kita itu adalah keserakahan. Jadi lawan terbesar Lapar hari ini itu adalah keserakahan. Dan itu ditemukan pada setiap atau ada studi kasusnya di dalam beberapa individu. Jadi kadang orang yang sudah berdaya itu gak mau bagi-bagi. Kalau udah kaya. Kalau udah kaya, gak mau bagi-bagi. Nah, apakah karena masih kebutuhan hidup dia belum terselesaikan? Sebetulnya gak mau aja, malas. Jadi kata kucina, urusan babagi lain maneh artinya boganya. Rek boga teu boga, rek babagi. Bisa jadi boga teu boga, mung babagi we. Itu persoalannya mentalitas. Jadi kata kuncinya berhadapan dengan teman-teman itu adalah di urusan mentalitas. Salah satu bentuknya adalah kerakusan. Ya kurang lebih gak beda jauh sama koruptor segala macam. Itu kan bukan berarti dia gak punya duit sebetulnya kan. Duit boga, fasilitas punya, gitu kan. Tapi kan persoalan mentalitas korupnya itu. Jadi sudah korup sejak dalam pikiran. Wow. Nah, jika demikian kan dengan adanya trigger dari teman-teman Lapar menemani teman-teman pemuda, kemudian menghidupkan atau menghidupkan kapasitasnya, pemberdayaan dirinya itu kan akhirnya bermuara menjadi sebuah karya, apapun bentuknya, entah itu karya dalam bentuk jasa, entah itu karya dalam bentuk pekerjaan, yang tadi pemahaman bisnis dan kerja. Sebenarnya apa sih yang paling cocok atau alternatif apa aja dengan situasi kondisi hari ini berhadapan dengan teman pemuda biar tetap berkarya agar bisa minimal pemenuhan kehidupan dirinya terpenuhi? Kalau di Lapar kebetulan diukurnya dari 3 hal itu. Yang pertama, yang disebut karya di Lapar itu di wilayah ekonomi kita bisa
memunculkan UMKM yang banyak. UMKM dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi intelektual, kita bisa melahirkan intelektual yang bisa diukur dalam jenjang akademik formal. Ya S1, S2, S3. Yang ketiga dari gerakan sosial, ya kita tumbuh kembang kader sebetulnya. Gitu my friend. Nih dia pemuda idaman Lapar Institute, mamen. So, Chan, ada nggak lu bisa kasih statement buat teman-teman pemuda hari ini? Ya, buat pemuda sebetulnya kita itu dihadapi dengan kondisi yang sedikit sulit hari ini. Yang pertama kita dihadapkan dengan double disruption. Apa itu? Jadi pertama disrupsi teknologi, jadi perubahan teknologi secara cepat. Yang kedua disrupsi pandemi. Bahkan sekarang variannya terus bermutasi ya. Di Jieun nih tambah ngararame. Ngajak tambah. Ngajak we tambah ngarasiga hirup. Yang kedua kita dihadapkan dengan permasalahan yang banyak juga. Salah satunya adalah ketika tingkat populasi dunia semakin bertambah, maka lapangan pekerjaan semakin sulit. Maka tingkat jomblo akan semakin tinggi. Jomblo semakin tinggi. Saingan semakin banyak. Pangan pun semakin semakin terbatas. Pangan, air, energi semakin terbatas. Yang kedua, belum lagi krisis informasi yang semakin cepat. Apa yang harus dilakukan untuk pemuda? Dari persoalan itu, yang pertama kesadaran. Consciousness. Kita sadar bahwa di dunia sekitar itu ada beberapa problem. Mun sadar sare tuh jadi bisa ngimpi tuh. Lanjut. Tapi yang kedua, yang paling penting setelah sadar itu kita mampu menganalisa. Menganalisa sampai ke akar masalah. Nah, yang ketiga, kita bisa berkolaborasi sebetulnya untuk menyelesaikan masalah. Kolaborasi kata kunci dari silaturahmi. My friend, ini teman gue Kang Cacan dari Lapar Institute. So, teman-teman kalau mau ngomongin tentang apapun bisa ngomong di chat kita ini ya. Ini teman-teman Mahatalk tentu akan mengakomodir apapun yang teman-teman inginkan. My friend, semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Ami, Ahsan Holid alias Kang Cacan dari Lapar Institute. See you next time, my friend, di Mahatalk. Thank you.